Pengertian PIPS, ilmu pengetahuan sosial adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Adapun karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yang pertama, IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, kewarganegaraan, sosiologi, humaniora, pendidikan, dan agama. Kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sehingga menjadi bahasan pokok. Yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS terkait dengan masalah sosial dengan pendekatan interdisiplin dan multidisipliner. Keempat, standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat. Yang kelima, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial. Kemudian, ada tujuan PIPS. Tujuan utamanya ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan memiliki sikap mental positif terhadap masalah sosial yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran terpadu. Beana menjelaskan, pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa pokok bahasan. Keterpaduan dalam pembelajaran tersebut dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek materi belajar, dan aspek kegiatan pembelajaran. Sementara itu, Jacobs sebagaimana dikutip Saud dan kawan-kawan menjelaskan pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran sebagai suatu proses untuk mengaitkan dan memadukan materi ajar dalam suatu mata pelajaran atau antar mata pelajaran dengan semua aspek perkembangan peserta, kebutuhan dan minat peserta, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu merupakan pendekatan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi ajar dan atau beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya itu karakteristik pembelajaran terpadu. Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik tersendiri. Dalam hal ini, Sukiyati menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada peserta. Pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada peserta karena pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Peserta didik dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki peserta didik, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari peserta didik. Hasil yang nyata didapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari dan mengakibatkan kegiatan belajar menjadi lebih bermakna. Hal ini diharapkan akan berakibat pada kemampuan peserta didik untuk dapat menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupannya. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung.
Pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan peserta didik belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung. Sehingga peserta didik akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar informasi dari gurunya. Guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan peserta didik sebagai aktor pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Pada pembelajaran terpadu, dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan melihat hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik termotivasi untuk belajar terus-menerus. Yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan. Pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak, sehingga memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan membuat peserta didik lebih aktif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembelajaran terpadu model keterhubungan atau konektif. Pembelajaran terpadu model terhubungan merupakan model integrasi interbidang studi. Model ini mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep keterampilan atau kemampuan yang ditumbuhkan kebanggaan dalam satu pokok bahasa atau subpokok bahasa yang dikaitkan dengan konsep keterampilan atau kemampuan pada pokok bahasa atau subpokok bahasa lain dalam suatu bidang studi. Menurut Saud 2016-134, pembelajaran terpadu model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, dan satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Kekuatan pembelajaran terpadu model keterhubungan terletak pada adanya hubungan terkait antara satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, dan satu bidang ilmu. Dengan merencanakan secara eksplisit tentang keterkaitan tersebut, peserta didik diharapkan dapat membangun pemahaman tentang keterkaitan antara konsep atau topik yang diperjelaskan secara komprehensif. Oleh karena itu, kebermaknaan pembelajaran melalui model pembelajaran ini dapat dicapai secara optimal dengan keterkaitan ide-ide eksplisit yang direncanakan dalam satu bidang ilmu. Memberi kemampuan bagi peserta didik untuk memberikan kembali, melakukan konseptualisasi ulang, mengedit, dan menganalisis ide-ide tersebut secara bertahap. Itu menurut Mardianto 2011-53. Dan selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu model keterhubungan atau konektif. Menurut Forgenti 1991 nomor 15 memaparkan kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu model keterhubungan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menavigasikan ide-ide intrabidang studi, maka peserta didik mampu menggambarkan yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang berfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan konsep-konsep kunci
secara terus-menerus sehingga terjadinya proses internalisasi. Yang ketiga, meningkatkan keintegrasikan ide-ide dalam interbidang studi memungkinkan peserta didik mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta menganalisis ide-ide dalam memecahkan masalah. Sedangkan kelemahan pembelajaran terpadu model keterhubungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih keterlihatan terpisahnya interbidang studi. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi pembelajaran tetap fokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antara bidang studi. Yang ketiga, dalam memadukan ide-ide pada suatu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi keterbaikan dalam pembelajarannya. Menurut Forgenti 1991 nomor 16. Nah, sementara itu, menurut Hadi Suproto sebagai dikutip Trianto 2011 nomor 41, kelebihan pembelajaran terpadu model keterhubungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara kaitan antara gagasan dalam suatu bidang studi. Peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu secara lebih mendalam. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan dengan waktu yang cukup, sehingga lebih dapat dicerna oleh peserta didik. Yang ketiga, kaitan-kaitan dengan sejumlah gagasan di dalam satu bidang studi memungkinkan peserta didik untuk dapat mengkonseptualisasi kembali dan menganalisis gagasan secara bertahap. Dan yang keempat, pembelajaran model ini tidak mengganggu kurikulum yang sedang berlaku. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model keterhubungan atau connected. Dalam menerapkan pembelajaran terpadu model keterhubungan, juga perlu diperhatikan beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardianto 2011-54 sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua konsep dalam pokok bahasan perlu dikaitkan. Pilihan secara cermat untuk mengembangkan ide-ide eksplisit atau nyata sebagai fokus belajarnya. Yang kedua, ide-ide eksplisit dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik bidang ilmu, karakteristik peserta didik, atau tingkat perkembangan dan gaya belajar, minat dan lingkungan, dan lokasi setempat. Yang ketiga, sebelum memilih fokus pembelajaran, telaah terlebih dahulu kurikulum secara rinci untuk mengembangkan ide-ide eksplisit, juga untuk keterkaitan hubungan antara konsep, topik, dan juga unit. Yang keempat, dimungkinkan mengaitkan konsep dalam kompetisi dasar di semester sebelumnya. Yang kelima, kembangkan keterkaitan antar konsep dengan lain, topik dengan topik lain, agar pembelajaran menjadi lebih rinci dan pemahaman peserta didik menjadi lebih mendalam. Yang keenam, perhatikan pemilihan aktivitas belajar agar pengetahuan dan keterampilan sikap yang dipelajari memiliki kebermaknaan bagi peserta didik. Langkah-langkah dari model pembelajaran terpadu tipe connected atau terhubung menurut Prabowo 2011-14 sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan meliputi menentukan tujuan pembelajaran umum dan menentukan tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua, langkah-langkah ditempuh oleh guru meliputi menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa atau materi prasyarat, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan, menyampaikan pertanyaan kunci. Di sini juga ada tahap pelaksanaan meliputi pengelolaan kelas, yaitu dengan membagi kelas
ke dalam beberapa kelompok, kegiatan proses, kegiatan pencatatan data, dan juga diskusi secara klasikal. Yang ketiga itu ada evaluasi, meliputi evaluasi proses berupa ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan, dan juga ketepatan siswa dalam menganalisis data.